Halo guys, sama Chris lagi dari Trading Pintar. Nah, hari ini semangat nih. Kita mau belajar Bollinger Band. Sebelumnya kita udah belajar ya, tapi Bollinger Band itu sendiri. Nah, ini enhancement-nya. Ini tuh peningkatannya. Jadi kita bisa mau lebih sharp lagi entry-nya dengan menggunakan tambahan indikator berupa RSI atau Relative Strength Index. Nah, kalau sebelumnya teman-teman ngelihat di video yang kita bahas Bollinger Band itu kan ada position di mana pas lagi sideways, pas lagi pita kecil dan pita yang tegak ya. Jadi pas lagi trending. Nah, kita mau pakai sifatnya Bollinger Band yang seperti itu ditambah dengan indikator tambahan RSI di overbought dan oversell-nya. Kemudian nanti pas entry-nya kita bisa letakkan juga di mana menggunakan kedua indikator ini. Juga nanti exit-nya juga seperti apa. Nah, untuk detailnya kita bisa masuk dulu yuk ke monitor. Sebelum kita masuk ke video, ngulik kita teman-teman ya. Nah, Chris mau nyampain kabar gembira untuk kita semua. Kalau Trading Pintar kini ada ekstraknya. Kabar gembira untuk pria wanita, kulit montis kini ada ekstraknya. Bukan ekstraknya teman-teman, tapi di sini kita ada yang namanya grup sinyal. Di sini teman-teman semua bisa akses secara gratis. Untuk link akan nanti Agil sampaikan di deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, nah ini udah masuk di monitor. Kita langsung masuk ke trading view ya teman-teman. Untuk hari ini di Great Britain, Pound Sterling dan US Dollar. Nah, hari ini kita mau bahas tadi ada indikator Bollinger Band dan juga indikator RSI. Teman-teman udah tahu ya RSI bentuknya apa, Bollinger Band seperti apa ya teman-teman ya. Nggak apa-apa lah ya, kita bahas sedikit lagi ya. Nah, untuk Bollinger Band-nya langsung kita search aja. Bollinger Band. Nah, ini ya. Kita mau pakai yang default ini BB. Dan satu lagi langsung kita pakai yang namanya relative Strength Index yang ini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Biar nggak lupa lagi ya, kita recall lagi ya. Nah, kita mau cari di mana conditionnya bisa masuk. Nah, kita lihat seperti ini. Ada RSI 14 close SMA dan ini defaultnya ya. Kalau di tempatnya Chris kayak gini teman-teman, BB20 SMA. Nah, kita setting dulu yuk buat kita bisa pakai. Jadi settingannya seperti apa, diklik aja langsung di nama indikatornya di sini. Kemudian untuk default biasanya dia di 20 lengthnya. Nah teman-teman, ganti ini ke 30 kita mau pakai. Kemudian untuk SMA-nya simple moving average kita ganti di EMA. Oke, jadi dibuat seperti ini. Untuk standard deviation di 2, nggak usah diganti. Stylenya ya ini favorit teman-teman sih. Kalau sarannya dari Chris, cari yang bisa dilihat dan membedakan conditionnya dengan warna-warna yang udah dipakai. Jadi cari yang kontras. Kalau yang tadi udah pakai gelap, pakai yang agak terang, tapi pastiin kelihatan terangnya, jangan yang terlalu putih sama dengan background yang kelihatan. Kalau di sini udah pakai merah, udah pakai hijau, Chris pakai biru sama oranye. Kemudian di bawahnya pakai kuning sama pakai ungu untuk RSI-nya. Cuman untuk BB ini seperti ini dan background bisa kita close dulu. Jadi lebih clear ya teman-teman. Tapi ini balik lagi sih teman-teman senangnya seperti apa. Cuman kalau Chris sendiri backgroundnya ya. Kalau ini untuk selera ya. Kalau untuk input tadi jangan lupa panjang BB di 30 sama basis EMA-nya yang tadi SMA diganti ke EMA. Nah, kenapa 30? Kita mau lihat nilainya yang mendekati dengan nanti condition oversold sama
overbought dari RSI ini. Kalau misalkan terlalu kecil tadi sesuai dengan yang di sini, kita agak bias. Nah, ini kita perlebar sedikit supaya dia agak memang mendekati condition dari RSI ini. Ini sudah 30, udah EMA dan 2. Kemudian style seperti ini di oke. Nah, kita masuk setting di RSI-nya. Klik aja 2 kali. Input. Nah, untuk default itu masuk di 14, ini kita bikin di 13 ya. EMA tetap ganti di EMA. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya nggak usah dipakai juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau yang seneng bisa ya. Nah, ini bisa dipakai tetap 13 ya. Oke, ini tidak ada ubahan. Visibility juga nggak ada ubahan. Input, oh ya, yang kita pakai MA yang di atas sebenarnya ini bisa kita close sih. Jadi kalau teman-teman nggak mau pakai yang ini juga nggak apa-apa. Atau kalau untuk yang di sini yang kita pakai nanti ininya aja. Jadi condition ini sama ini overbought sama oversold-nya. Oke, jadi untuk yang di RSI 13 source close ya, ini sudah diubah, tinggal di oke, ini untuk defaultnya seperti ini. Dan bagaimana cara kita pakainya? Nah teman-teman, condition yang bisa kita ambil itu adalah condition pada saat BB ini lagi trending, dan usahakan kita cari yang tegak ya teman-teman. Kondisinya yang cari di mana dia close di luar dari BB ya. Kalau di penjelasan BB sebelumnya kita bisa pakai ini untuk pas tegak itu pas adanya penerusan tren. Jadi kondisi seperti ini ya. 2 nih dia close, ternyata masuk lagi dalam range BB. Ya kan? Kemudian mulai melakukan naik turun mengikuti besaran dari pita Bollinger Band. Nah, sering kita lihat kan seperti ini ya. Kondisi udah lewat dari ini, ternyata wah, kemarin lu bilang kalau lo nembus dari BB ini bakal ada penerusan tren, Chris. Nah, kok kayak begini beda? Nah, ini enhance ya teman-teman. Jadi kita pakai RSI, kita nentuin nih dimana kita bisa manfaatkan condition seperti ini ya, biar kita tidak dapat sinyal yang salah. Tapi kita bisa lihat juga nih di sini kan kondisinya kalau sebelumnya biar aman, makanya Chris sampaikan ke teman-teman kita tunggu 2 close bar itu melanjutkan trennya. Jadi kalau misalkan lagi di atas dia close di sini, dia akan melanjutkan tren. Nah, ini kan sempat di atas cuman ternyata turun lagi, balik lagi. Kita mau ngelihat nih, menghindari juga nih condition kayak begini biar nggak bingung. Kita masuknya dengan apa? Kita bisa pakai RSI untuk membantu ya teman-teman ya. Nah, ini condition pertama. Jadi cari yang tegak. Kita dapat yang tegak di sini momennya ada pergerakan turun lagi dan masuk, dan kita lihat nih di RSI, kalau kondisinya sudah masuk overbought seperti ini dan dia ada seperti ini adalah sinyal untuk sell teman-teman ya. Kita kondisinya seperti apa? Close di luar ya kan. Kita pastiin lagi di RSI, dia ada masuk di area lewat 70, udah masuk di 74, ini berarti 7473, 7492 hampir 75 ya kan. Nah, kondisinya ini udah jenuh beli. Nah, saatnya bisa masuk di condition sell. Jadi tidak lagi condition penerusan tren ya teman-teman. Ini beda ya. Dan kita lihat juga di sini ternyata dia masuk lagi. Nah, terus masuknya kapan? Bisa di sini. Tunggu konfirmasi balik. Dan dia udah masuk di oversold. Di overbuy. Ya, bisa buka sell di sini. Dan untuk close-nya teman-teman bisa kasih TP atau berhenti sesuai dengan MA-nya. Bisa di sini. Ya, kita lihat dan ternyata boom, masuk di garis tengah ya teman-teman ya, di MA ya. Nah, ini untuk condition pertama. Jadi cari yang di luar pita, condition menegak, kemudian lihat sudah masuk zona ekstrim belum, sudah masuk zona overnya belum. Kalau di sini condition kita dapat overbought ya teman-teman. Naik ke atas sudah jenuh, balik lagi.
seperti itu. Jadi yang diperhatikan pitanya dulu, kita cari pita tegak, condition di luar, ya kan? Habis itu buka sesuai condition overnya. Overbought berarti kita buka sell di sini, boom, profit. Oke, ini untuk yang bentukan kondisi sell. Kita mau coba cari yuk kondisi buy, berarti di bawah ya. Nah, kita lihat di sini nih pita tegaknya nih. Ya, tapi di sini nggak ada close. Yang enak aja. Nah, mana nih? Condition yang kira-kira nih. Oke, tapi ini belum ya. Nih. Ya, kita bisa pakai contoh di sini. Teman-teman lihat di sini ya, di area ini. Wih, jangan kekecoh. Ini Bang Kris nih kalau ngasih arrow kadang-kadang nih tetot nih. Nah, di sini teman-teman nih. Kita lihat dia sudah close, pita udah mulai menegak. Jadi dia dari kecil mulai mengembang lagi. Dia close di luar pita. Cuman kita lihat kondisinya ternyata sudah masuk di zona oversell. Jadi sini bisa kita ambil kesimpulan pasar sudah masuk ke kondisi jenuh. Dan kalau misalkan sudah masuk condition ini, apa yang bisa kita perbuat teman-teman? Kita bisa masuk entry buy. Ya, sinyalnya di sini diperjelas di sini. Ya, ini dua ya ternyata ya. Kalau misalkan dua konfirmasi ini sebenarnya kan jadi sinyal untuk penerusan. Nah, teman-teman ada baiknya tambahin RSI, kita lihat apakah memang dia terus akan turun. Nah, kalau RSI sudah masuk di di oversold ini, dia oke nih. Buat kita masuk ke entry yang menunjukkan adanya reversal. Kalau dia turun, masuk di oversold, berarti kan kondisinya buy untuk dapat profit. Kita buka buy di sini, teman-teman. Nah, ini 2 kali ya memang ya. Kalau misalkan kita cop di sini, kita bisa buy di sini, ditarik sedikit, tapi dia masuk dalam range. Kalau masuk dalam range, nah dia belum ke close di luar lagi, dia pasti kondisinya kan akan mantul. Jadi peran pita yang bawah ini berubah jadi support, teman-teman. Di sini batas support dinamisnya. Terus berhenti trade-nya di mana, Chris? Setelah kita buka buy di sini. Balik lagi tadi sama kayak kondisi yang waktu kita sell dengan menggunakan overbought. Nah, pas oversold kayak begini, kita buy, taruh lagi TP-nya di average, teman-teman ya, di MA ya. Nah, kita lihat di sini dia tembus MA bahkan. Ya. Di sini nih, di 125792, teman-teman. Buka di sini. 125536. Nah, kondisinya kayak gini. Terus kita lihat lagi nih. Kita bisa lagi nih perannya nih di mana. Nah, nih. Kondisinya nih ya. Mendekati nih 70 ya. 68. Cuman di sini masih kurang. Kita lihat nih. Ya, di sini kondisinya sama kayak tadi, close di luar, ya kan? Udah masuk di oversold nih 30. Di sini buka buy, kemudian pasang TP di sini, di meannya, di garis tengahnya, garis rata-rata, jebret. Kita lihat naik ya, ternyata naik. Dari sini sampai sini, balik lagi dia. Dari sini ya. Kalau kita ukur sekitar, wah lumayan ada. Ini tariknya harusnya dari bawah ke atas, tapi memang range-nya segitu, sekitar 40.
Harusnya kita ngambil lagi dari bawah ya biar nggak kekecoh ya teman-teman. Buy position soalnya. Tapi kok merah? Ini kita sesuaikan sekitar 40 pips dari 126 186 sampai 126 604. Nah, dengan metode seperti ini kan teman-teman tidak harus repot dan pusing, tinggal nyari pola-pola seperti ini aja, tinggal tunggu kok, sabar. Dan perlu teman-teman ketahui juga kalau pakai RSI dan BB ini teman-teman bisa pakai di H1, H4 atau di M30. Jadi ini bagus untuk ranging di intraday teman-teman ya. Jadi tidak menginap, tidak buat trading plan yang agak lama. Memang untuk BB dan RSI ini bisa kita pakai, baiknya itu untuk jangka pendek seperti itu. Nah, seperti ini juga nih. Udah masuk jenuh jual ya di sini ya. Dia terus up. Nah, di sini kan mulai close di sini ya, teman-teman. Ketarik ternyata di sini ya. Udah masuk terus berhenti di sini. Nah, oh ya, kita juga bisa pakai sifatnya yang tadi pertama ya. Kalau misalkan teman-teman ngikutin serial yang episode sebelumnya, di kondisi BB menegak dia ada penerusan tren. Kalau seperti ini RSI bisa jadi rambu-rambunya berhenti. Jadi kita bisa tentukan exit pointnya di mana. Pas lagi zona di sini, teman lagi buka di sini ya. Di sini closed kan. Nah, ini di atas nih, itu jadi sinyal masuk kita. Nah, kalau misalkan nunggu konfirmasi 2 di sini, memang agak sempit, tapi kita bisa nyopet kecil-kecilan nih di sini nih. Nah, di sini kan ada range kita masih di sini nih, ya kan? Nah, di situ akan menandakan di mana penerusan tren akan berakhir. Kalau udah sampai zona 70, segera kita bisa close entry kita dan kita buka reversal position dari entry kita sebelumnya. Nah, di sini udah masuk di zona oversold. Ya kan teman-teman, bisa 2 nih. Dan yang tadi buka penerusan tren, kemudian pakai oversold karena indikasinya sudah sampai sini. Nih. Jadi buka sell di sini. Nah, memang ketarik sedikit, tapi kondisinya langsung turun. Nih. Jadi seperti ini. Ya, opennya di sini teman-teman. Ini close. Dia mendekati kan, masuk, ya kan? Kita lihat juga memang sudah di zona jenuh. Yang kita lihat ya, seiring berjalannya waktu dia turun. Kalau diukur nih lumayan sih. Ya, dari kita buka deh sampai bawah itu sekitar 105 pips untuk pair GBP USD dari 127133 sampai 126078. Oke. Nah, jadi teman-teman, seperti itu caranya kita menggunakan oversold dari RSI, overbought dari RSI juga, kemudian pergerakan pelebaran pita yang ada di Bollinger Band. Untuk settingnya tadi udah juga seperti itu. Kita masuknya seperti apa tadi bisa, terus keluarnya juga jadi tahu dengan menggunakan rambu-rambu di ininya, di di zona RSI-nya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk terus belajar, jadi bisa makin oke nih tradingnya. Nah, buat teman-teman yang suka sama video-video seperti ini, bisa banyak belajar juga dari video-video seperti ini, bisa banget nih klik like, klik subscribe, terus sharing juga ke teman-teman lainnya yang suka trading. Nah, trading pintar, pintar trading, pintar cari cuan. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye.